Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu ada ide kita langsung kumpul ayo kita bikin sebenarnya event kenapa udah yang kemarin di hari apa itu hari Kamis kemarin ya tahun atau gimana mas? pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja iya tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya, si Audi, Audi keren. Asik. PLD. Ini memang
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencana sih ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Leren. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. Siapa mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jobon Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya
Beberapa bangunan bersejarah merupakan bangunan peninggalan dari zaman dahulu yang hingga kini masih berdiri tegak. Bangunan-bangunan ini umumnya terawat dan bisa dijadikan tempat wisata seperti misalnya museum, benteng, ataupun gedung opera. Tetapi ada beberapa bangunan yang ditinggalkan begitu saja, tidak terawat, menjadi kosong, dan meninggalkan misteri bagi warga sekitar. Kabarnya beberapa di antaranya kerap melihat sosok yang menghuni bangunan tersebut. Di mana sajakah itu? Berikut 7 bangunan yang kabarnya berhantu dan menyeramkan di dunia, versi On The Spot. Bangunan pertama terletak di kota Bangkok. Ibu kota Thailand ini kerap menjadi salah satu destinasi wisata di dunia. Di sini terdapat kuil-kuil cantik atau Khao-San Road yang terkenal di kalangan backpacker. Namun di pusat kota ini terdapat gedung pencakar langit yang terbengkalai dan diyakini oleh warga setempat berhantu. Adalah The Saturn Unique, gedung 49 lantai ini awalnya dibangun untuk perkantoran dan tempat tinggal. Namun pembangunannya tidak lagi dilanjutkan. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 90-an dan tersendat karena krisis moneter yang melanda pada 1997 lalu. Akhirnya bangunan ini terbengkalai begitu saja sehingga menimbulkan aura menyeramkan. Ya, aura mistis menyelimuti bangunan yang pada awalnya memiliki 659 unit tempat tinggal dan 54 toko retail untuk disewakan. Beberapa ruangan dipenuhi barang-barang aneh dan sisa-sisa bahan bangunan. Fondasi gedung bagian atas terlihat menyeramkan, ditambah terdapat beberapa lubang di lantainya. Selanjutnya adalah Brisbane City Hall di Brisbane, Queensland, Australia, tepatnya di dekat King George. Gedung yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Sir John Goodwin pada 8 April 1930 lalu ini menjadi bangunan megah dan menawan di jantung kota Queensland. Konon, menurut cerita legenda setempat, terdapat 4 hantu yang bersemayam di bangunan ini. Di antaranya adalah sosok yang diduga seorang pelaut di masa Perang Dunia Kedua di Amerika. Pelaut ini ditikam karena memperebutkan seorang wanita. Menurut cerita penjaga malam, di bangunan ini terdapat sosok pekerja yang bunuh diri di dalam ruangan pada 1940-an. Ada juga sosok perempuan yang kerap menampakkan diri. Konon, arwah tersebut merupakan arwah perempuan yang tenggelam di danau, jauh sebelum bangunan ini berdiri. Hotel Del Coronado adalah sebuah hotel mewah di pantai Coronado di seberang San Diego Bay, California. Hotel ini merupakan salah satu peninggalan zaman Victoria dengan struktur kayu terbesar kedua di Amerika Serikat. Bangunan ini ditetapkan sebagai historic landmark pada 1977. Konon beredar cerita di masyarakat tentang adanya sosok perempuan penghuni hotel ini. Menurut cerita setempat, penampakan sosok ini adalah Kate Morgan, seorang perempuan yang meninggal di hotel tersebut. Konon pada 1982, Kate Morgan datang menginap di hotel ini. Ia datang dengan tampak kesakitan lantaran diduga ia terlalu banyak mengkonsumsi obat kina dalam upaya menggugurkan kandungannya. 5 hari kemudian, 29 November 1982, ia ditemukan tewas di tangga luar menuju pantai dengan sebuah lubang peluru di pelipisnya. Diduga ia bunuh diri. Sejak saat itu, beberapa fenomena aneh dilaporkan terjadi di hotel ini. Seperti munculnya suara-suara aneh, lampu berkedip sendiri, dan kadang muncul sosok perempuan berpakaian kuno berkeliaran di lorong hotel. Tak jarang, sosok ini mengganggu pengunjung dan para pekerja hotel. The Paris Opera adalah perusahaan opera utama di Perancis yang didirikan pada 1669 oleh Louis XIV sebagai Académie de l'Opéra. Mereka kemudian berganti nama menjadi Académie Royale de Musique atau lebih dikenal sebagai opera di bawah kepemimpinan Jean-Baptiste Lully. Konon pada abad ke-20 ditemukan jenazah laki-laki di gedung teater Paris Opera. Kisah ini kemudian menginspirasi sebuah novel kenamaan
Phantom of the Opera. Menurut cerita yang beredar, gedung teater yang telah mengalami beberapa kali renovasi sejak abad ke-19 ini dihuni oleh sosok yang bergentayangan. Kabarnya sosok penghuni gedung teater ini adalah sosok wanita yang bunuh diri pada abad ke-19. Warga setempat kerap melihat sosoknya di jalan keluar gedung yang katanya sedang mencari pria yang menolak cintanya. Museum Perang Penang terletak di Bukit Batu Maung. Saat masa Perang Dunia Kedua, tentara Inggris mendirikan kompleks pertahanan di sini. Dan pada 16 Desember 1941, tentara Jepang menyerang Penang. Mereka mengambil alih tempat ini dan mengubahnya menjadi kamp tahanan perang. Di museum ini terdapat gambar-gambar alat penyiksaan yang memperlihatkan kekejaman bangsa Jepang pada masa itu. Di sini juga terdapat sel-sel penjara dan diorama-diorama yang mengisahkan kronologi berbagai kejadian bersejarah pada masa itu. Kabarnya di Museum Perang Penang kerap dijumpai beberapa penampakan, seperti yang diceritakan oleh seorang penjaga patroli malam. Ia mengaku pernah melihat sosok bayangan sedang memegang senapan laras panjang, lengkap dengan bayonet, serta pedang samurai. Saat didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Museum ini sendiri didedikasikan bagi mereka yang gugur setelah mengabdikan diri bagi bangsa. Bangunan menyeramkan selanjutnya bernama Benteng Vanguard di India. Lokasi benteng ini membentang dari Jaipur hingga Alwar. Dugaan yang berkembang di masyarakat, benteng ini sengaja ditutup karena berhantu. Dibangun pada 1573 saat masa pemerintahan Raja Bhagwan Das, benteng ini adalah tempat peristirahatan anak keduanya, Madho Singh. Bangunan-bangunan di dalam benteng ini tidak memiliki atap, dan konon menurut cerita yang beredar, siapapun yang memasang atap bagian tersebut akan hancur. Selain itu, terdapat juga kisah misteri di benteng ini yang membuat benteng ini ditutup. Kabarnya, benteng yang dulunya ramai tiba-tiba ditinggalkan penghuninya karena adanya kutukan yang mengakibatkan beberapa warganya meninggal dunia. Di Gunung Myoho-zan di atas Kumano, Nachi Taisha, Jepang, terdapat kuil Amida. Kuil ini adalah situs suci dan dihormati oleh para peziarah perempuan. Di kuil ini terdapat legenda mengerikan. Konon, sosok arwah penasaran seorang samurai kerap mengunjungi pemain alat musik biwa yang bernama Hoichi. Sosok samurai ini sering mengajak Hoichi yang tak dapat melihat untuk bermain di kuburan setiap harinya. Seorang pendeta yang mengetahui hal ini menuliskan Heart Sutra pada tubuh Hoichi kecuali telinganya. Dan pada suatu malam, sosok arwah samurai mengunjungi Hoichi, namun hanya mendapati bagian telinganya saja, sehingga ia menanggalkan telinga Hoichi. Semenjak saat itu, Hoichi disebut sebagai si tak bertelinga. Kisah ini kemudian diangkat ke dalam film oleh Masaki Kobayashi yang menyadurnya dari Kwaidan Stories and Studies of Strange Things, karya Lafcadio Heart. Pemirsa, itulah ketujuh bangunan yang kabarnya berhantu dan menyeramkan di dunia, versi On The Spot.